teman-teman semuanya. Hari ini kita mendapatkan seorang yang sangat penting dalam kancah negosiasi APEC. Kita hari ini beruntung mendapatkan Bapak Dr. Andes Denny Wahyudi Kurnia MA. Beliau adalah Direktur Kerjasama APEC dan organisasi internasional lainnya dari Kementerian Perdagangan. Ya, kalau teman-teman kemarin sempat ke Surabaya, beliau banyak menyampaikan juga informasi yang sangat penting yang terkait dengan perdagangan dan investasi di APEC. Beliau mengikuti semua pertemuan yang terkait dengan perdagangan dan investasi di lingkungan APEC. Kalau kemarin teman-teman bertemu dengan Ibu siapa kemarin? Ibu Huda, karena beliau banyak bicara tentang aturan, maka kali ini kita ketemu dengan Bapak Denny yang akan bicara sesuatu yang lebih konkret. Lebih konkret artinya tangible, meskipun aturan itu konkret juga ya. Mudah-mudahan begitu. Oke, Pak Denny, silahkan waktu buat Pak Denny. Terima kasih Pak Haji, Bapak Ibu sekalian. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan kalau tangible relatif, karena kan APEC itu salah satu yang membuatnya kurang mendapat perhatian karena dianggap tidak memberikan hasil konkret. Mengapa? Karena memang ini forum itu hasil-hasil konkretnya lebih banyak di belakang layar. Jadi APEC ini kalau dibilang konkretnya adalah menjadi jembatan antara WTO dengan FTA gitu. FTA itu seperti ASEAN, TPP. Artinya perdagangan itu kan paling baik dilakukan multilateral. Multilateral itu WTO. Kenapa? Karena aturannya menjadi jelas, sederhana. Tetapi karena WTO-nya sedang sakit, kemudian negara berlomba-lomba membuat pengaturan regional. Maksudnya supaya ada tambahan-tambahan kerjasama perdagangan di luar WTO. Nah, APEC itu mendukung keduanya. Jadi secara ideal ingin mendukung WTO supaya jangan sampai sakit dan terkapar, tapi juga perkembangan kawasan, pengaturan FTA gitu seperti ASEAN dan sebagainya didukung sepanjang itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh APEC, yaitu perdagangan terbuka. Nah, jadi saya bertanggung jawab untuk pembahasan pada isu perdagangan di dalam bangunan APEC itu di Komite Perdagangan dan Investasi. Disitulah diharapkan hasil-hasil konkret itu bisa dilakukan. Nah, sidang untuk Komite Perdagangan dan Investasi adalah yang resminya besok dan besoknya lagi, tanggal 2 dan 3 Juli. Sekarang sudah dimulai workshop, dari kemarin sudah dimulai kegiatan-kegiatan yang konkretnya, yang berupa workshop, berupa dialog, yang hasilnya nanti menjadi kesimpulan yang pada akhirnya disodorkan kepada SOM untuk disepakati, disodorkan lagi nanti ke menteri dan ke leaders supaya itu menjadi arahan baru leaders bagaimana kerjasama APEC ke depan. Bentuk kerjasama APEC itu tidak kelihatan tangible karena apa? Karena pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh masing-masing ekonomi. Ada yang namanya individual action plan kan. Jadi tahun 1994 ketika Bogor Goals itu diluncurkan, kemudian tahun berikutnya dibuat individual action plan. Jadi rencana aksi individu, rencana aksi masing-masing anggota APEC bagaimana melakukan penurunan tarif dan mempermudah lalu lintas investasi. Berlangsung 19 tahun sekarang, dan
kemudian kita lihat hasilnya adalah bahwa jika dulu tarif rata-rata APEC itu 16,9%, katakanlah 17%, sekarang 5,5%. Indonesia misalkan tarifnya dulu 19% mungkin ya pada saat itu, sekarang 6,9% rata-rata gitu. Jadi itu hasil APEC adalah sesuatu yang evolusioner gitu, pelan-pelan, tidak kelihatan. Lebih banyak ngobrolnya, lebih banyak sidangnya kan sampai lebih dari dalam setahun sidang APEC itu berapa Pak Haji? 180 gitu ya, 180-an sidang atau 170-an. Kemudian hasilnya apa? Ya tidak kelihatan gitu ya. Untuk dinikmati langsung oleh katakanlah pebisnis gitu. Tetapi memang yang dihasilkan oleh APEC adalah lebih berupa komitmen-komitmen yang tidak mengikat. Jadi setiap tahun leaders dan ministers menyepakati statements pernyataan, deklarasi. Nah, deklarasi itu berupa komitmen. Komitmen itu pada akhirnya dilaksanakan masing-masing gitu. Makanya tidak kelihatan dampaknya, tetapi keindahannya para anggota itu menjadi tidak begitu segan untuk membuat komitmen. Toh ini tergantung penerapannya oleh masing-masing. Nah, akibatnya karena tidak begitu segan kita membuat komitmen, akibatnya adalah pernyataan-pernyataan APEC itu relatif lebih maju dibanding pernyataan atau komitmen-komitmen kita di pengaturan regional, apalagi di pengaturan WTO. Jadi kalau kita bicara soal peningkatan akses pasar misalnya, atau peningkatan lalu lintas investasi, ya lebih berani dilakukan di APEC. Artinya paling tidak pada level komitmennya ya, pelaksanaannya bisa hal yang lain. Nah, kita menghadapi APEC itu kemudian punya dua hal kan selalu dalam menghadapi WTO, APEC maupun menghadapi FTA. Kita punya dua hal. Satu, kita perlu menyerang karena kita perlu akses pasar. Bayangkan perusahaan-perusahaan kita yang unggul, hasil perkebunan kita yang unggul, apakah itu sawit, karet, kopi dan sebagainya, termasuk juga saya kira hasil-hasil dari manufakturingan itu kita ingin membuka pasar. Nah, inilah wadah-wadah forum-forum di mana kita bisa membuka pasar. Di lain pihak kita juga punya kepentingan defensif. Ada sektor-sektor di mana kita tidak ingin buka dengan sembrono karena diperlukan kesiapan dalam negeri sebelum bisa berkompetisi. Nah, ini yang dilakukan dalam forum-forum seperti APEC dan lain-lain. Oke, baik, sekarang kita masuk ke tadi cerita apa yang konkret ya. Dalam setahun ini kan kembali tadi muaranya adalah pernyataan leaders dan menteri. Menteri itu yang dimaksud adalah sebetulnya yang bulan Oktober ya di Bali. Yang dimaksud adalah Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan. Keduanya mengetuai satu acara AMM namanya, APEC Ministers Meeting, yang kemudian hasilnya disampaikan ke leaders untuk menjadi statementnya, pernyataan leader. Nah, di samping itu berbagai macam pertemuan tingkat menteri juga dilakukan. Pertemuan menteri tingkat UKM, tingkat menteri kesehatan, menteri keuangan, bahkan akan ada menteri pariwisata sekarang bertemu. Ada yang tiap tahun, ada yang tidak. Yang tiap tahun tentunya menteri perdagangan, menteri luar negeri, menteri keuangan, dan menteri
UKM, karena itu dimandatkan dari konstitusi awalnya. Kalau kita katakanlah Blake Island itu pernyataan leaders yang pertama di Blake Island dan kedua di Bogor sebagai konstitusi, katakanlah gitu, itu dinyatakan dari sejak Blake Island bahwa Menteri Keuangan, Menteri UKM ketemu untuk mengembangkan kerjasama APEC. Oke, itu tetapi kemudian di luar isu perdagangan ya, kembali lagi ke perdagangan. Jadi kira-kira setelah 3 kali pertemuan tingkat CTI, Komite Perdagangan dan Investasi, apa aja yang kita bisa harapkan untuk dipetik sebagai hasil pelaksanaan konsultasi, pelaksanaan pembahasan, pelaksanaan tugas kita tahun ini? Satu, jadi nanti tinggal milih ke dalam, Bapak Ibu sekalian tinggal milih aja kedalaman dari masing-masing isu itu. Ini saya hanya mendaftarkan isu-isu utama. Satu, tentang memperkuat sistem perdagangan multilateral. Ini selalu menjadi agenda tetap APEC, memperkuat sistem perdagangan multilateral. Artinya memperkuat hasil kerja WTO. Mengapa? Karena APEC itu dibentuk memang untuk ikut mendorong lahirnya WTO. Di APEC dengan WTO itu adalah teman karib. Nah, khusus untuk tahun ini, Indonesia juga menjadi tuan rumah konferensi tingkat menteri WTO. Konferensi tingkat menteri ke-9 WTO di Bali tanggal 3 sampai 6 Desember. Kita berkepentingan untuk menggunakan APEC sebagai daya dorong bagi keberhasilan konferensi tingkat menteri 9 WTO. Konferensi tingkat menteri 9 itu maksudnya apa? Itu adalah badan legislatif tertinggi di WTO dalam membuat hukum-hukum baru di WTO. Ingat, hukum baru WTO itu mengikat Indonesia secara hukum. Kita ikat melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994. Jadi setiap keputusan WTO mengikat secara hukum ke kita. Jadi bisa kita lihat misalkan ketika peraturan kita misalkan di bidang pertanian, di bidang perdagangan tidak sesuai dengan aturan WTO, apa yang terjadi? Amerika Serikat mengadukan kita untuk aturan pertanian, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan tentang hortikultura. Kenapa? Karena kita melakukan pembatasan yang dianggap melanggar aturan WTO. Nah, Pak Amerika katakan, coba buktikan di pengadilan WTO apakah Indonesia melakukan apakah regulasi Indonesia itu benar atau tidak. Kalau ternyata tidak, memang hakim nanti akan mengatakan Indonesia harus mengubah aturannya. Nah, itu kan dampaknya berarti pada kebijakan kita tentang bagaimana mengelola impor hortikultura, impor daging dan sebagainya. Jadi itulah WTO yang setiap keputusannya mengikat kepada kita secara langsung, aturan-aturan kita diikat. Nah, jadi kembali ke APEC, salah satu tugas tahun ini adalah membuat pernyataan dari menteri dan dari pemimpin agar acara WTO di Bali sukses. Nah, sekarang kita bergeser. Apa yang dimaksud Bali yang sukses? Konferensi tingkat menteri yang sukses WTO. Yang kita maksud adalah satu, dunia kembali melihat WTO sebagai organisasi yang tajam. Sekarang kan dunia melihat WTO sebagai organisasi yang tumpul. Tidak bisa memberikan semacam harapan kepada pebisnis bahwa sistem perdagangan multilateral akan melaju lebih baik sehingga ekonomi dunia akan bergerak maju lagi. Sekarang kan bayangkan pertumbuhan perdagangan dunia diperkirakan lebih rendah sedikit ya dibanding pertumbuhan ekonomi dunia. Ini fenomena yang katakanlah ganjil,
Karena selama ini pertumbuhan perdagangan dunia selalu lebih tinggi dari pertumbuhan tren rata-ratanya pertumbuhan ekonomi dunia. Jadi kita lihat, oh jangan-jangan WTO yang terkapar inilah yang menyebabkan kepercayaan bisnis rontok, dan karena kepercayaan bisnis rontok maka ekonomi dunia kurang cukup menggeliat. Akibatnya apa? Akibatnya kita pun kan ikut-ikutan langsung terpengaruhi. Ekspor kita turun tahun ini, bahkan sudah 2 tahun berturut-turut ekspor kita turun kan. Ekspor kita paling tinggi adalah tahun 2011 sebanyak 203 miliar dolar, kemudian turun menjadi 190 sekian, dan tahun 2012, dan sekarang mungkin diperkirakan juga seperti itu, akan jadi artinya lebih rendah dari tahun 2011. Nah, begitu pentingnya komitmen APEC untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral. Jadi ini kita harapkan, ya mungkin Bapak Ibu sekalian perlu, artinya publik perlu waktu untuk percaya bahwa memperkuat sistem perdagangan multilateral itu penting. Tapi kira-kira tadi di jalan ceritanya. Nah, artinya memperkuat itu dengan mensukseskan Bali. Satu pernyataan menteri yang oke, kami siap untuk menyelamatkan WTO, menyelamatkan sistem perdagangan multilateral. Caranya apa? Caranya adalah dengan memastikan adanya kemajuan perundingan putaran Doha. Putaran Doha itu adalah satu paket di mana ada 19 isu, di mana jika itu bisa disepakati, dan disepakatinya harus satu paket. Jika itu disepakati, maka sistem perdagangan multilateral akan makin kuat juga. Memang WTO akan makin mencengkeram kita juga, tetapi di situ akan tercipta kepastian yang lebih tinggi. Kalau sebelumnya, kalau saat ini aturan-aturan WTO itu masih memungkinkan adanya, katakanlah, perang proteksionisme terselubung, itu menjadi gejala sekarang kan. Dengan sistem WTO sekarang masih memungkinkan adanya perang proteksionisme terselubung. Nah, jika putaran Doha itu bisa disepakati, lubang-lubang yang memungkinkan peperangan itu akan dikurangi lagi. Dan putaran Doha itu termasuk adanya nanti aturan-aturan yang mengakui dan mengimplementasikan yang namanya special and differential treatment, perbedaan perlakuan. Ya, karena beda standar hidup negara maju dan negara berkembang, maka akan ada aturan khusus di mana negara berkembang diberi kelebihan, diberikan semacam keringanan gitu dalam, katakanlah, beberapa penerapan aturan WTO. Jadi itu yang indah dari putaran Doha bagi negara berkembang seperti kita. Tapi justru karena itulah Doha ada gejala ingin direvisi gitu. Konten dari putaran Doha itu, isu-isu perundingan Doha itu ingin direvisi supaya komponen-komponen special and differential treatment-nya tadi, perbedaan perlakuannya itu tidak diberlakukan kepada negara-negara yang sudah sekarang relatif berkembang, namanya emerging economies. Di dalamnya Cina, India, Brazil, Afrika Selatan, ASEAN. Nah, ada upaya itu, tapi kita tidak ingin itu terjadi, sehingga kemudian Doha biarkan terus berjalan, dan harus ada kemajuan di Bali, yaitu untuk isu pertanian, fasilitasi perdagangan, dan pembangunan, development. Oke. Nah, jika itu bisa terjadi, kan inilah salah satu sumbangan dari APEC. Kenapa APEC bisa menyumbang? Karena APEC adalah menguasai 55% dari pendapatan dunia. Jadi jika APEC bersuara, harapannya akan didengar di WTO. Nah, itu satu katakanlah yang kami anggap sebagai harapan untuk hasil konkret tugas kita mengetuai APEC tahun ini. Kedua, attaining Bogor Goals, seperti dengan yang Bapak Ibu tahu, saya kira selama ini
salah satu prioritas kita adalah attaining Bogor Goals. Nah, artinya apa? Artinya kita ingin pastikan bahwa tahun 2020 cita-cita Bogor itu tercapai. Apa itu Bogor isinya? Cita-cita Bogor, memang cita Bogor itu isinya adalah tentang liberalisasi perdagangan dan investasi. Apakah itu buruk? Nah, kita lihat liberalisasinya yang mana dulu gitu. Kalau tadi kita bilang bahwa Indonesia berkepentingan untuk ekspor, kalau yang liberalisasinya adalah sektor-sektor yang kita unggul di ekspor, kenapa tidak? Gitu. Dan sebaliknya sebetulnya juga. Artinya kalau liberalisasi impor itu adalah terhadap bahan-bahan baku, bahan-bahan modal yang kita perlukan untuk produksi, kenapa tidak? Jadi jangan lupa kapasitas kita untuk ekspor, dan ini dibuktikan oleh para pakar. Kita akan mampu mengekspor jika kita memiliki komponen-komponen yang diimpor. Jadi kalau kita tidak mengimpor komponen-komponen itu, kita tidak akan bisa mengekspor gitu. Dan tidak akan ada kegiatan ekonomi jadinya di dalam negeri, tidak ada employment, tidak ada income dan sebagainya. Nah, jadi Bogor Goals kita anggap tetap penting, dan Indonesia sendiri yang melahirkan Bogor Goals tersebut. Oke. Hanya tahun ini, khusus tahun ini, si Bogor Goals itu kita coba tinjau ulang sambil kita melaksanakan Bogor Goals, kita coba tinjau ulang. Jadi kemarin kita laksanakan CTI komite dalam bentuk workshop, dan kita yang menjadi tuan rumah, kita yang menyelenggarakan. Kita lihat, kita undang pakar dari OECD, dari APEC sekretariat, ada yang pusat studinya, dari Australian National University, ada pakar kita dari UI, ada dari Bank Dunia, ada dari Malaysia, ada negosiator juga ada. Nah, kita katakan begini kesimpulannya, ya beberapa negara memang mengatakan Bogor Goals itu ya kita harus menyelesaikan liberalisasi di bidang, sehingga tarif, mengatasi masalah non tarif, kan itu kan isu-isu utama perdagangan kan yang dihadapi adalah bagaimana menurunkan tarif, bagaimana menghilangkan hambatan non tarif barriers. 3, bagaimana meliberalisasikan sektor jasa. 4, bagaimana meliberalisasikan sektor investasi. Itu kemudian itu yang konvensional ya, yang primitif katakanlah gitu. Nah, kemudian tetapi kita katakan di dalam pertemuan kemarin itu, asumsi bahwa liberalisasi langsung akan memberikan manfaat kepada setiap ekonomi APEC itu ternyata perlu ditinjau ulang, karena ternyata itu tidak otomatis. Jadi tidak otomatis liberalisasi lalu manfaat itu diperoleh. Jadi ada selalu ada masa tenggang waktu, adjustment, itu bahasa Indonesianya adjustment, itu penyesuaian. Jadi hari ini kita lakukan liberalisasi, lalu selama 2 tahun, ada 3 tahun perekonomian kita bisa terkapar, artinya beberapa sektor yang kalah itu kan terjadi pengangguran gitu. Kemudian jika kita tidak memiliki jagoan-jagoan, jadi katakanlah BUMN atau perusahaan raksasa di Indonesia yang memang sudah biasa mengekspor, yang bisa menghasilkan produk unggul, dengan liberalisasi, oke, mereka untung kan, bisa menambah akses pasar keluar. Tapi bagaimana dengan pelaku-pelaku ekonomi yang masih lemah, UKM dan sebagainya? Jadi pada saat itulah mereka akan jatuh, dan pada periode adaptasi inilah, pada berjatuhan, memang selanjutnya akan menciptakan semacam efisiensi ekonomi yang menyebabkan Indonesia misalkan akan menyesuaikan diri dengan liberalisasi itu. Pada akhirnya kemudian kita akan hidup sejahtera juga, karena memang kan pembuktian berdasarkan
pembuktian berdasarkan ya semua teori adalah bahwa tidak ada negara yang mati kan gara-gara liberalisasi. Semua negara akan maju dengan liberalisasi. Memang udah jelas dengan liberalisasi negara akan menjadi sejahtera. Tapi masalahnya ini ada periode di mana kita akan mengalami kejatuhan sementara. Nah, ini yang kita coba atasi, yaitu dengan cara sebelum kita melakukan liberalisasi yang terlalu berani, kita benahi dulu isu-isu yang namanya behind the border. Jadi yang diobrolin sama Ibu Huda kemarin, sebetulnya itu bagian dari strategi perdagangan. Ya kalau kita ngelihatnya begitu ya, ke dalam negeri kita melihatnya bahwa itu bagian dari pembenahan nasional. Tapi kalau keluar dalam konteks hubungan perdagangan, itu adalah bagian untuk kita memperkuat daya saing, membuat kita siap. Yaitu siap bahwa ketika terjadi liberalisasi, pada saat itu kita langsung akan memperoleh manfaat. Jadi isu yang namanya behind the border kira-kira apa? Ya kira-kira itu tadi, reformasi struktural, membuat regulasi-regulasi yang kondusif terhadap peningkatan daya saing, bagaimana ada financial inclusion, jadi para pelaku ekonomi kecil dan semua itu punya akses terhadap kredit, terhadap keuangan, bagaimana cara UKM itu bisa cepat tumbuh besar. Jadi sebetulnya fenomena UKM yang sebut kita itu sampai katakanlah 99% perusahaan di Indonesia itu UKM, itu sebetulnya fenomena yang kita harus anggap sementara. Sementara maksudnya apa? Sementara karena tujuan kita jika kita ingin menang di dalam persaingan dunia adalah supaya membuat mereka itu akhirnya menjadi besar. Kalaupun tidak besar, selagi mereka masih kecil pun mereka harus unggul. Paling tidak spesialisasi di unggulannya. Nah, kalau membuat mereka untuk unggul, kalau memang untuk menjadi besar sulit, bagaimana caranya? Sementara mereka bersekutu dengan teman-temannya, kan menjadi lebih besar. Terus bersekutu juga dengan perusahaan yang lebih besar. Jadi UKM itu menyuplai barang-barang input yang diproduksi oleh perusahaan besar. Nah, perusahaan besarnya ini yang bertarung keluar gitu. Nah, itu semua reformasi struktural itu perlu kita lakukan supaya pada saat liberalisasi terjadi, dan liberalisasi itu tidak bisa dihindari, akan terjadi. Jika kita tidak melakukannya, kita menjadi tertinggal. Nah, jadi semua PR ini dilaksanakan. Soal financingnya, soal termasuk di dalamnya ini adalah soal connectivity. Udah bicara belum konektivitas? Ini kan prioritas ketiga kita kan, konektivitas. Jadi konektivitas tuh kita bayangannya begini. Kita beli jeruk mandarin dari Cina di Jakarta, itu jauh lebih murah dibanding kalau kita belinya dari Medan atau dari Pontianak. Jadi di situ ada persoalan di mana transportasi kita mahal, pungutan kayak atau gimana? Mungkin nggak boleh ngomong gitu ya. Tapi artinya belum rapi gitu kerangka aturan kita. Saya pernah gambarkan Singapura misalkan ketika proses customs, proses pelabuhan kepabeanan itu dalam setahun bisa 30 juta kontainer. Kita cuman Priok 4,5 juta. Di situ aja kan udah beda. Satu pelabuhan yang sama, yang satu dalam setahun cuman 4,5 juta, Singapura bisa 30 juta. Jadi dari biaya akan menjadi lebih mahal di Priok itu. Dari sisi kecepatan juga menjadi lebih lama gitu. Nah, semua masalah ini kita benahi dan mudah-mudahan kita bisa dapat keuntungan dari proyek MP3E ini gitu. Yang di dalamnya tentu menyangkut financing. Bagaimana politik anggaran APBN kita itu bisa mendukung itu, dan bagaimana juga kebijakan kita yang merangkul partisipasi swasta bisa juga sukses. Karena apa? Partisipasi swasta itu tidak terhindarkan. Jadi di dalam konsep MP3E coba lihat, swasta itu diharapkan lebih dari 50% yang mendanai proyek ini untuk proyek infrastrukturnya ya paling tidak. Nanti BUMN yang 20% apa gimana, terus yang lain-lain berapa, APBN-nya paling cuma 10% yang bisa didanai dari APBN. Nah gitu, banyak sekali pekerjaan rumah kita yang harus dilakukan. Nah kemudian itu
tentang attaining Bogor Goals. Nah, kembali lagi, inti dari pembahasan kemarin adalah bahwa coba deh kita kita komitmen untuk melaksanakan liberalisasi sesuai komitmen Bogor Goals. Tapi yang lebih penting dari itu adalah mengatasi persoalan behind the bordernya, persoalan konektivitasnya, dan persoalan fasilitasi perdagangannya. Jadi dari hitung-hitungan, siapa yang bikin perhitungannya? Saya quote dari PECC, Pacific Economic Cooperation Council. Itu studi think tanknya yang Pak Marsilam Simanjuntak ya, yang Asia Pasifik itu yang semacam think tanknya APEC juga. Itu PECC mengatakan keuntungan yang akan kita peroleh dari penurunan tarif berdasarkan Bogor Goals itu hanya 1/6-nya dibanding keuntungan jika kita sukses mengatasi persoalan ini, fasilitasi perdagangan dan konektivitas. Jika isu non liberalisasinya kita benahi, maka keuntungannya akan 6 kali lipat dari penurunan tarif. Nah, itu tantangan yang APEC harus juga laksanakan, harus kita kejar ke depan. Hanya minimal untuk saat ini kita membuat narasi di dalam statement leaders bahwa ini dari hasil pembahasan kita mengatakan bahwa menuju ke 2020 kita melaksanakan Bogor Goals, coba emphasis titik berat diarahkan juga ke masalah konektivitas dan fasilitasi perdagangan. Nah, konektivitas kan kita usung juga sebagai salah satu prioritas hari ini. Nah, konektivitas itu seperti apa misalkan? Nah, konektivitas lebih lanjut, APEC sudah sebetulnya membuat proyeknya adalah konektivitas yang terbatas di supply chain. Supply chain itu mata rantai pasok ya. Karena toh kembali lagi perdagangan tidak akan terjadi. Perdagangan zaman sekarang itu kan yang dinamakan dengan global value chain. Global value chain itu artinya orang tidak lagi, ini kita bicara ekspor kan berarti kita bicara sektor industri gitulah, sektor pertanian. Tapi juga lebih bawah lagi sebetulnya yang makin mengemuka sekarang adalah lepas dari sektor pertanian ya, yang masih banyak di kita ya, dimiliki oleh pemain-pemain kecil. Tapi untuk sektor manufaktur, industri, ketika kita bicara ekspor impor, perdagangan, kita kan bicara perusahaan raksasa kan. Nah, jadi namanya ekspor impor itu sebetulnya urusan kegiatan perusahaan, namanya firm level issue kan, masalah firm level. Jadi di dalam kegiatan perusahaan raksasa itu dia kan tidak melakukannya sendiri, dia melakukan semua tugas sendiri, enggak, itu melibatkan banyak pemain. Makanya di situ supply chain, global value chain, dan production chain. Jadi nama umumnya adalah value chain, komponennya adalah production chain, dan supply chain. Nah, di sini kita juga melihat UKM pada akhirnya kemudian harus kita dorong untuk mampu terlibat di dalam mata rantai ini. Oke, raksasa Samsung atau Foxconn atau Toyota yang melakukan ekspor impor, yang melakukan produksi untuk produk final mobilnya. Tapi komponen-komponennya coba kita UKM kita mampu untuk memasoknya gitu. Nah, jadi di sini pentingnya supply chain connectivity. Nah, itu dari sisi anatomi perusahaan pelaku. Belum lagi dari anatomi tempat
dan anatomi servisnya, jasanya, jasa untuk membuat misalkan logistiknya cukup, distribusinya mudah seperti itu tadi ya, transportasinya yang kita katakan, kelistrikannya ada, sarana komunikasinya memadai gitu. Nah, APEC itu sudah ini kalau cerita terus-terusan nanti nggak selesai-selesai ya. Apa tanya jawab aja kali ya supaya nanti bisa lebih pinpoint ke. Boleh juga tanya jawab. Tapi saya sebutkan aja ini dulu ya, 8 choke point yang saat ini dilihat APEC sebagai persoalan. Jadi persoalan tadi, persoalan trade facilitation, persoalan connectivity ya. 1, transparansi regulasi. Regulasi yang tidak transparan membuat bisnis sulit dilakukan, membuat katakanlah ongkos untuk bayarin sewa gudang, ongkos untuk ekspor, untuk impor menjadi mahal. Jadi transparansi regulasi sebagai satu choke point, satu persoalan yang harus dibenahi. Choke point 2 adalah infrastruktur transportasi. Tadi kita sudah cerita ya, ambil jeruk dari Cina lebih murah dari dan sebagainya. Jadi ini persoalan infrastruktur transport. Ketiga, kapasitas dari logistik, penyedia logistik. Tadi transportasinya, sekarang lebih luas lagi penyedia logistik, pemain-pemain yang menyediakan logistik. Mereka mampu, mereka efisien atau tidak. Keempat adalah kepabeanan. Jadi proses pemeriksaan barang itu cepat atau enggak, proses koordinasi di antara badan-badan yang mengurus impor atau ekspor itu efisien atau enggak. Jadi keempat, kepabeanannya. Kelima, dokumentasi. Jadi masih terkait dengan yang tadi. Keenam, konektivitas. Sebetulnya konektivitas tadi kita bicara konektivitas, tapi sini konektivitas yang lebih kecil, yaitu menyangkut transportasi. Jadi transportasi misalkan laut nyambung ke darat, atau darat nyambung ke udara, nanti nyambung lagi ke laut, jadi multimodal connectivity. Jadi kembali lagi bicara soal transportasi, ini juga belum memadai. Keempat, tentang standar yang antar negara ya. Standar ya, standar itu kan menyangkut misalkan kalau barang itu berpindah atau bergerak, kalau standar katakanlah aturan standarnya beda, ya udah nggak bisa bergerak. Jadi di bidang barang maupun jasa maupun pebisnisnya, travelernya. Kalau pebisnis itu katakanlah untuk masuk ke Amerika Serikat itu untuk dapat visa aja susah, ya berarti itu tidak membantu gitu ya. Jadi itu tadi ada 8. Nah, berarti saya udah cerita berapa tuh? 8. Oh oke, 8 itu menyangkut kembali lagi ke kepabeanan, tapi yang menyangkut transit. Transit itu memang sangat besar dampaknya terhadap negara yang landlocked, yang tidak memiliki pelabuhan sendiri, yang harus mengandalkan pelabuhan asing. Tetapi kita juga bisa aja misalkan transit melalui Singapura gitu ya. Nah, oke, itu jadi kalau menyangkut masalah tadi hasil-hasil konkret dari APEC yang kita lakukan tahun ini kan berarti 1 tadi tentang multilateral trading system WTO, 2 tentang Bogor Goals, 3 tentang ini connectivity ya, konektivitas. Jadi 3 aja dulu atau mau dilanjutkan? Tanya jawab dulu. Oke, silakan. Oke, silakan. Ya, Mbak dulu. Ladies first nih dari RRI. Saya Dewi Sukrani dari RRI Medan. Saya ingin menanyakan Pak,
Tadi Bapak membicarakan mengenai komitmen ya, dalam sidang-sidang APEC itu selalu ada komitmen yang tidak mengikat, dan itu dilaksanakan masing-masing. Sekarang yang ingin saya tanyakan, bagaimana parameter sudah dilaksanakannya komitmen tersebut? Itu yang pertama. Terus pertanyaan kedua, terkait dengan Bogor Goals, itu kesiapan Indonesia itu bagaimana Pak? Ini kan tadi menyangkut liberalisasi perdagangan dan investasi. Maksud saya regulasi reformasi struktural itu kapan implementasinya? Terus kemudian bagaimana dengan produksi dalam negeri Pak, bersaing? Karena tadi adanya liberalisasi pasar tersebut, tentunya harga di dalam negeri kadang-kadang lebih tinggi dari luar. Itu bagaimana? Terima kasih. Baik, satu-satu aja ya. Ini komitmen tidak mengikat, ya. Terus bagaimana untuk mengetahui bahwa ini terlaksana atau tidak? Di dalam hubungan internasional, kadang tekanan politik lebih efektif dibanding tekanan hukum. Jadi kita di WTO dikasih dimasukin ke pengadilan, setelah kita kalah, oke, tinggal ubah aja ke regulasi kita, udah selesai kan, hasil pengadilan udah dilaksanakan, diubah aturannya. Nanti memang akan ada pengadilan lanjutan yang sampai si regulasi itu dilaksanakan. Tapi kan di situ ada proses kita untuk narik nafas, kalaupun kita kalah ya. Dan nomor dua, kerugian dari pihak yang mengadu itu sudah keburu ada. Misal kita melakukan anti dumping ke Turki misalkan, Turki protes ke WTO, oh ternyata Indonesia salah, jadi Indonesia harus hentikan dan ganti rugi. Tapi kan si eksportir Turki udah dipukul duluan gitu. Apa kebalik ya? Terigu kan kita yang impor. Itu udah dipukul duluan. Jadi ada kerugian komersil seperti itu. Kadang-kadang tadi kembali hukum dan politik seperti efek, kadang-kadang efek sama efektifnya. Jadi tadi saya katakan, kalau untuk mengukur pencapaian Bogor Goals ada memagari bahwa Bogor Goals itu dilaksanakan, itu yang individual action plan. Masing-masing negara membuat rencana itu dilaksanakan, nanti ada namanya peer review, pengkajian kelompok ya. Sekelompok, jadi secara kelompok masing-masing itu saling bertanya, coba lihat yuk udah sampai mana aturan kamu yang menyangkut kepabeanan sudah sampai mana, menyangkut persaingan usaha sudah sampai mana, menyangkut pembelian pemerintah sudah seperti apa. Jadi ditulis di situ semua kan, tarifnya tahun ini yuk berapa, tahun besoknya, tahun kemarin berapa, ada nggak penurunan? Ada. Penurunannya sektor apa aja? Sektor industri, sektor pertanian, nanti kan kelihatan dari pelaksanaan dari individual action plan itu, terus kemudian direview oleh peer review, ada. Makanya kemudian itu tadi hasilnya dalam 19 tahun terjadi penurunan tarif yang dilakukan secara masing-masing sebetulnya gitu. Memang di sini juga faktor WTO bermain. Jadi ketika APEC itu menyepakati penurunan tarif, ya di WTO pun kan suasananya sama. Oh ya, tarif kita turunkan lagi, negosiasi Doha itu kan, walaupun kan belum selesai, gitu. Nah, bahwa ini penurunan tarif itu hasil dari kerjasama APEC bisa kelihatan. Karena kalau misalkan di WTO komitmen kita, tarif rata-rata kita komitmen di WTO berapa? 37%. Kenyataannya kita berapa? 6,9%. Jadi penurunan tarif kita yang dilakukan secara unilateral, secara tersendiri, tidak itu unilateral ya, otonomous ya, kita lakukan sendiri gitu, itu karena arahan atau karena bukan tekanan ya, tapi karena kita secara sukarela ingin memenuhi
janji kita yang disampaikan di Bogor Goals di APEC. Yang kedua, bagaimana kita bisa siap? Ya tentu yang menjawab mungkin lebih banyak pemain domestik, orang-orang kita di dalam negeri ya. Tetapi kan kalau menyangkut kesiapan dan menyangkut daya saing, penyangkut connectivity tadi, itu teraturnya banyak sekali. Tinggal kita lihat aja yang umum sering disebut, WEF, World Bank, OECD dan lain-lain yang sering menyebut faktor-faktor yang perlu dibenahi dalam kita dalam rangka kita menjadi unggul. Satu, kualitas SDM. Ya panjang kan urusannya. Pendidikan kita udah cocok nggak? Pendidikannya di dalamnya termasuk pendidikan teknik keinsinyuran nggak? Karena kita harus punya banyak insinyur dan teknik untuk bisa maju secara ekonomi, untuk bisa melakukan industrialisasi. Cukup nggak? Perbandingannya dengan penduduk kita, perbandingannya dengan negara lain, konon kita masih sangat kurang. Terus pendidikan kewirausahaan ada nggak di dalam menu kurikulum kita? Oke. Terus nanti akan tercermin dari kualitasnya. Cara ujian kita udah bagus nggak gitu. Jadi contoh di Swiss misalkan yang saya tahu, nggak tahu pendidikannya jelek atau malah bagus. Itu kalau udah SMA seseorang itu yang kelulusan itu 50% di kenaikan kelasnya itu. Terlalu sadis kan? Tapi mungkin mereka betul-betul menjaga mutu. Oke, SDM sehingga kemudian kapasitas sumber daya manusia pendidikan. Berikutnya kualitas kepemerintahan, governance. Udah bagus nggak kita? Pegawai negeri sipil udah pinter-pinter, sudah sesuai dengan job description belum? Tidak melakukan hal-hal yang terlarang menurut agama dan dari agama, gitu kan? Tidak melakukan pemborosan nggak? Gitu. Termasuk juga governance bukan hanya di pemerintahan tapi juga di swastanya, di bisnisnya. Pebisnis kita, perusahaan-perusahaannya efisien nggak? Artinya SDM-nya korup juga atau enggak gitu. Berikutnya uang kan, apakah sistem uang kita sudah bagus nggak? Sudah. Jadi ketika misalkan uang itu ada di mana kantong-kantong kan berupa tabungan gitu, tabungan itu masuk ke sistem perbankan nggak? Kalau masuk ke sistem perbankan disalurkan ke investasi nggak? Kalau mau bisa disalurkan ke sektor usaha kan berarti suku bunganya gimana? Sudah menarik nggak? Orang bilang kan kalau di Malaysia suku bunganya hanya 1/3, 1/4 dari kita, ya gimana pebisnis kita bisa usaha dengan kompetitif? Nah, tenaga kerja, sistem pasar tenaga kerjanya udah memungkinkan bagus nggak? Misalkan apakah ya ada jaminan, katanya jaminan jaminan income ya untuk pekerja. Tapi kemudian produktivitas pekerjanya udah bagus nggak? Sehingga kemudian itu tidak menciptakan rintangan untuk bisnis. Banyak lagi dan bukan kapasitas saya untuk menilai. Yang ketiga, produksi kita siap nggak untuk mengalami dalam persaingan di proses? Makanya ketika kita lihat tren dan kita lihat apa yang sekarang bisa dilakukan, memang kecenderungannya kita sekarang bermain di komoditi lebih mentah. 65% penghasilan ekspor kita adalah komoditi, which is mentah, pertambangan, mineral, dan pertanian, perkebunan. Ya, kita di situ lebih banyak. Makanya kemudian sekarang bagaimana kita melakukan program hilirisasi supaya kita bisa juga ekspansi sektor unggulan kita, bukan hanya itu tapi juga yang lebih memiliki value added, nilai tambah yang kemudian kalau di ekspor ya banyak income kita gitu, 65% untuk termasuk juga mungkin di sektor jasa. Nah kemudian permasalahannya dalam kita melakukan hilirisasi kita efisien nggak? Karena kalau kita melakukan hilirisasi tetapi produknya kemudian lebih mahal dibanding, Ibu tadi katakan produknya lebih mahal dibanding impor, ya siapa orang di sana mau beli? Mending kalau misalnya daripada beli produk Indonesia, mereka mendingan beli produk Singapura, katakanlah gitu, karena lebih murah.
Nah, di dalam negeri pun sama. Kalau toh ternyata kemudian hilirisasi, produk hilirnya itu kita jual di dalam negeri, kan itu menciptakan menjadi biaya tinggi pula untuk kita kan. Satu, untuk konsumen menjadi lebih mahal membeli, sehingga kemudian income kita yang harusnya bisa mensejahterakan kita menjadi tidak, karena kita terpaksa harus membeli produk-produk kita yang mahal dibanding produk orang. Nah, artinya apakah produk kita itu kompetitif atau tidak? Justru itu. Jadi persoalan dari produk, jadi serba jangan dibilang serba salah ya. Ayam dan telur. Jika kita ngimpor karena lebih murah jeruk mandarin, itu membuat income petani kita hilang atau berkurang. Tapi jika kita tidak mengimpor, income non petani, rakyat miskin kita yang lain berkurang. Jadi kondisi yang ideal adalah kita menjadi kompetitif. Si petani kita bisa menjual sama murahnya dengan petani Cina dan sebagainya. Oke, Pak. Dan kondisi itu yang harus diperbaiki. Baik, yang lain? Oke, Pak, satu pertanyaan ya, langsung aja, Pak. Tadi perdagangan APEC itu lebih terbuka isunya dan komitmen lebih ke dalam. Bagaimana untuk ekspor, Pak? Karena dia dalam negerinya. Oke. Yang nomor tadi Bapak bilang MP3I swasta. Sejauh mana keterlibatan lembaga pemerintah atau private sector, civil society organization seperti media dan stakeholder dalam hal ini yang sudah dibahas, Pak. Jadi pemerintah, swasta, civil society organization seperti media juga stakeholder yang dilibatkan. Kita ini Bapak bilang tadi private sector itu ada 50%, bahkan saya tulis di sini mencapai 70% karena BUMN 20%, APBN 10%. Gitu, Pak ya. Jadi sebagaimana kawasan industri di Semangka itu sampai sekarang, kalau saya nggak silap, ini ditandatangani kesepakatan ini Januari 2013. Jadi sudah berjalan 6 bulan, Pak. Tolong Pak diceritakan ke kami. Terima kasih. Pak, makanya itu bukan wilayah saya. Kalau saya komentar nanti salah. Tapi ya tentunya setiap pemain sangat penting, Pak, perannya. Jadi semua kita mengefisienkan diri dan membuat kita menjadi menjadi penyokong kemajuan kita. Ya, ini kita dengan wartawan, kita bilang wartawan aja, peran wartawan gimana ya? Peran wartawan adalah ya, sebagai pengawas, melakukan pengawasan yang cerdas dan edukasi juga ke publik. Jadi publik ini kan tadi ada ayam dan telur. Publik pun kalau kemudian selalu dikatakan bahwa impor adalah buruk, kemudian itu akan mengganggu juga proses kita adaptasi dengan globalisasi, karena setiap kali kita akan impor nggak boleh gitu. Padahal persoalannya kan terletak di tengah-tengah itu. Jadi mengimpor kalau itu menyangkut produk yang memberikan perbaikan ke kita dan katakanlah bahan yang perlu untuk proses produksi, malah harus itu. Kita malah kemudian menjadi dirugikan jika kita tidak bisa melakukan itu. Nah, liberalisasi misalkan, liberalisasi justru perlu pada sektor-sektor di mana produk kita unggul. Karena kalau tidak dilakukan liberalisasi, produk kita yang sebetulnya unggul tidak bisa diekspor. Contoh, jadi saya berpikir malah untuk proyek liberalisasi ini, Bogor Gold misalkan, kita itu sebetulnya tinggal selangkah lagi, karena tadi kita kan 6,9% rata-rata tarif kita, bandingkan dengan yang lain. Korea masih 13% rata-rata, Cina 9,8%, Brazil 12%-an, India juga sekitar 13%, Malaysia bahkan masih di atas kita sekitar 8 atau 9%, Thailand juga. Jadi kalau ada lakukan proyek liberalisasi, kita itu sebetulnya sudah tinggal nunggu, udah relatif maju. Kalau kita sekarang merasa babak belur,
kemudian kita naikin lagi aja ya, apa namanya, tarif kita naikin lagi ke 13% seperti Korea, kita malah mundur loh nanti. Jadi membuat ekonomi kita menjadi lebih tidak efisien gitu. Jadi kita bertahan di angka 6,9. Saya katakan 6,9 karena kita pernah 6,7, tapi kemudian naik lagi ke 7%. Jadi kita bermain di sekitar itulah. Nah, jadi liberalisasi justru pada saat ini walaupun kita alergi, malah kita sebenarnya pada status sebagai emerging economy ya, kita status unggul nih. Nah, kalau pertanyaan yang lainnya saya susah untuk bisa menjawab, Pak. Kan bukan di wilayah saya. Oke, Pak, Mas yang di belakang Bapak. Ya, Mas, satu dulu. Oh iya, oke. Terima kasih Pak, saya Adi dari Harian Jurnal Asia. Yang ingin saya tanyakan soal UKM Pak. Dimanapun seperti menuju 2020 Bogor Goals, kesiapan UKM itu sudah harus dipersiapkan menuju liberalisasi perdagangan. Pertanyaannya, kita tahu bahwasanya UKM itu sangat sulit untuk mendapatkan kucuran kredit terutama dari perbankan begitu. Nah, apakah pemerintah sudah mendorong pihak perbankan untuk mempersiapkan katakanlah regulasi-regulasi yang menyangkut tentang kucuran kredit terhadap UMKM gitu. Nah, yang kedua, apakah juga perusahaan-perusahaan besar juga sudah katakanlah memiliki katakanlah sudah didorong juga untuk menggandeng katakanlah seperti CSR misalnya gitu terhadap UKM kita menuju UKM yang handal nanti menuju liberalisasi perdagangan. Saya rasa itu aja Pak, terima kasih. Baik, mungkin saya juga nanti menanggapinya pada wilayah yang memungkinkan aja ya, tidak keseluruhannya. Apakah kemudian ini sistem keuangan kita sudah bisa lebih friendly, bersahabat untuk mendukung UKM? Tentu ada dua di sini. Satu, intervensi pemerintah. Dua, pasar. Jadi pasar kita bisa perbaiki dengan cara membuat sektor keuangan lebih efisien. Nah, untuk itu sudah dilakukan proses liberalisasi sektor perbankan kan. Jadi ini isunya perdagangan jasa. Liberalisasi sektor keuangan adalah bagian dari perdagangan jasa. Kita sudah melakukannya. Jadi sekarang kan memungkinkan ada pemain asing dan mereka bisa membeli saham sampai, saya kira sampai 90% atau 100%. Saham yang oleh Bank Nasional dijual di bursa itu bisa diambil asing semuanya kalau nggak salah, harus dicek lagi. Jadi itu salah satu cara untuk mempengaruhi, menanamkan di situ prinsip-prinsip efisiensi perbankan, termasuk juga mungkin penularan manajemen, kapasitas manajemen dan knowledge asing kan, tanpa kita harus kehilangan bendera nasional dari perbankan tersebut. Nah, jadi dengan cara itu diciptakan kompetisi kan, si perbankan nasional itu disodori kompetitor supaya berbenah gitu katakanlah. Dan saya kira hasilnya sudah ada. Coba lihat kita beberapa tahun lalu, emang ini gara-gara IMF juga sih. Sebelum itu perbankan kalau kasih kredit suku bunga kita kan masih angkanya hampir 2 digit, sudah 2 digit. Sekarang kan berapa? 6, 5. Jadi ada perbaikan. Walaupun itu masih tetap tentunya dalam kasus dalam penerapannya ketika memberikan kredit di lapangan kan 2 digit juga gitu ya. Nah, di sini ada sesuatu persoalan-persoalan lain, berarti bukan persoalan efisiensi perbankan tapi lebih persoalan katakanlah margin keuntungan dan sebagainya yang saya kira wilayahnya di luar saya. Jadi margin keuntungan segala macam itu urusan bank. Ada katakannya ini terlalu mengobrol hadiah BMW rumah segala macam. Jadi tapi juga ya kalau memang persaingan itu belum sempurna ya di dalam negeri ya. Kalau persaingan dengan luar negeri kan Kementerian Perdagangan menciptakan itu tadi bagaimana bisa ada persaingan.
Tapi kalau persaingannya di dalam negeri, saya kira yang tugasnya kan tugas badan lain yang ada di sini. Yang kedua tentang CSR. CSR. APEC juga menggarap isu CSR. Ini akan menjadi salah satu hasil konkret juga, deliverable, hasil konkret yang akan masuk di dalam, harapan kita adalah masuk di dalam statementnya leaders tahun ini, yaitu bahwa proyek CSR ini perlu diperkuat. Nah, bentuk-bentuknya juga harus dibenahi. Jadi kan bentuk-bentuk CSR itu ada CSR yang sifatnya katakanlah memberikan ikan kepada penduduk sekitar. Kita kasih ikan supaya mereka puas, jadi mereka tidak protes dan sebagainya. Jadi itu kan suap kali ya, tapi jangan dibilang suap lah. Tapi karena memberikan ikan gitu ya. Tapi juga kita mendorong CSR-nya itu adalah memberikan kail. Jadi itu tadi bentuk kemitraan perusahaan besar itu dengan UKM. Jadi mereka agar mengadopsi, mengangkat anak ya pokoknya bermitra dengan pemain kecil, dengan UKM dan sebagainya. Contoh di sawit. Jadi sawit yang kepemilikan lahan yang dimiliki oleh petani kan cuma sekitar 45% ya. Itu kan kemudian oleh kita dikritik karena ini terlalu pemain besar yang bermain, dan pemain besarnya itu juga dari utara gitu, bukan benar-beneran kita kan gitu. Hanya kita lihat juga dari sisi baiknya adalah bahwa di sawit Kargil misalkan sudah mulai bermain. Jadi 20% katakanlah peruntukannya itu diserahkan kepada petani. Kemudian mereka juga dididik pelatihan supaya bisa meningkatkan produktivitas. Sawit adalah satu produk yang tingkat produktivitas tinggi. Dalam bayangin kalau misalkan kita produk lain 1 ton itu katakanlah 1 hektar 1 ton per tahun produksinya. Kalau sawit kan bisa sampai 25 ton kapasitas produktivitasnya, bisa sampai 25 ton per hektar per tahun. Rata-rata Indonesia 17 ton gitu ya. Nah, petani kan tidak memiliki kapasitas untuk produktif seperti itu. Nah, dengan uluran tangan dari para perusahaan besar bisa ditingkatkan kapasitas petani dalam membuatnya menjadi lebih produktif. Demikian juga di karet, demikian juga di kopi, di susu juga, produk susu juga begitu kan, ada Nestle dan sebagainya. Gitu saya kira. Bagaimana? Terima kasih atas kesempatannya. Saya First Lubis Pak dari Majalah Gatra. Jadi pertanyaan saya tadi sisi lebih kepada pertanian, hortikultura kita, CPO atau sawit. Nah, pada 2012 lalu itu Pak Menteri kita, Perdagangan kita, Pak Gita sudah melakukan lobby-lobby tingkat tinggi tentang CPO, nasib CPO kita. Namun ternyata pada tanggal 28 Januari 2012 lalu di situ kita dikatakan gagal lantaran emisi kita sekitar di atas 17%. Jadi maksimum 17% mereka dikatakan produk ramah lingkungan. Itu adalah Badan Environmental Protection Agency yang menyatakan kita tidak ramah lingkungan. Nah, ini kan sudah jalan setahun nih Pak. Lalu juga dengan ada ajangnya APEC, SOM sampai nanti di Bali itu, sekarang posisi lobby kita di sisi mana nih Pak? Kita sama-sama tahu CPO itu adalah salah satu produk unggulan kita di Indonesia, dan itu adalah salah satu bisa menjadi keuntungan ekonomi bagi kita gitu. Satu hal yang lebih menarik itu gini Pak, saya sempat baca konten gitu, isu ini dimanfaatkan oleh Malaysia, sebab kan penerima konsumen utamanya CPO kita salah satu India. Nah, ini ada ajang kesempatan Malaysia untuk mengambil kesempatan kita untuk ekspor ke India. Kan jelas kalau hal itu terjadi kan struktural ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita pasti akan sisi-sisi berubah. Namun juga saya berharap gini Pak, ini sudah sampai yang ketiga. Sisi yang diungkapkan Pak Gita pada tahun 2012 lalu itu belum ada nih Pak. Sisi lobbynya nih bagaimana nih? Nah itu, terima kasih Pak. Ya.
Lobbynya sudah ada dan banyak ada, bukan tidak ada. Kapasitas lobby tentunya akan juga terkait dengan besar kecilnya permasalahan. Ketika kita berpandangan bahwa jika kita bisa memenuhi standar EPA Amerika, ini artinya satu standar yang sudah tinggi gitu ya, akan mudah buat kita berkampanye ke yang lain bahwa CPO adalah produk lingkungan. Dan Anda salah, sekarang kan ada masalahnya dari resistensi dari NGO. Anda salah untuk mengatakan bahwa sawit bermasalah. Saya katakan CPO kan sebetulnya bahan yang lebih mentah, tapi kan dengan produk-produk turunnya dia bisa bicara yang lebih banyak lagi kan, mentega, sabun, macam bentuk consumer goods, termasuk minyak nabati dan yang dan termasuk biosolar ya. Nah, setuju bahwa ini adalah satu produk kita yang punya daya saing yang sangat prospektif, sangat punya masa depan yang besar. Jadi persoalannya bagaimana kita bisa mengatasi ini, kampanye negatif. Yang kampanye negatif itu ada yang mengatakan dikaitkan dengan ketakutan sebagian pihak yang akan kalah oleh sawit. Tadi saya katakan sawit itu produktivitasnya kan 1 hektar 25 bisa sampai 25 ton. Yang lain kan misalkan soybean itu apa sih? Kedelai yang bisa memproduksi katakanlah etanol, jagung yang tanah. Itu 1 hektar itu nggak sampai 1 ton. Dan yang lain-lain juga kira-kira sekitar segitu. Nah, makanya mungkin banyak yang khawatir, kemudian dimunculkanlah coba itu dibunuh atau dihadang lah gitu ya. Memang kemudian kita juga harus introspeksi di dalam kita punya persoalan. Tapi ini kita bicara soal green, produk hijau. Produk hijau kita bisa melakukan bagaimana cara kita memproduksi produk hijau ya. Jadi kalau yang tidak memenuhi persyaratan itu kan itu persoalan yang lain kan, urusan hukum kan jadinya, urusan penegakan hukum. Nah, karena itulah makanya ini penting dan kita melakukan banyak hal. Jadi kalau catatannya tidak berbuat apa-apa, saya kira itu kurang perlu diluruskan. Jadi ketika persoalan ini muncul bahwa kita dianggap hanya memenuhi tidak kalkulasinya hanya 17%. Basis dari penghitungan mereka antara lain adalah juga studi-studi yang dilakukan oleh pakar. Ada yang dari Belanda, dari Inggris, dari Swedia. Saya lupa namanya. Ada yang namanya Susan Page. Kemudian di lain pihak, ketika studi yang sama dilakukan oleh orang-orang kita dan Malaysia, hasilnya berbeda. Oke, kalau gitu, kalau kita memang skornya draw, kayak Brasil sama Spanyol kan nggak draw, ini draw katakan gitu. Jadi si EPA kita undang, you lihat sendiri deh. Nah, si EPA datang pertama kali tahun lalu, kemudian mereka katakan ternyata Anda tidak seburuk yang saya sangka. Hanya kemudian kami memerlukan proses untuk mencapai ke kesimpulan. Beri kami waktu untuk bikin kesimpulan. Tapi kemudian ketika ikut kesimpulan, mereka memerlukan juga tambahan informasi. Kemudian terbentur oleh anggaran, karena tiba-tiba kan Amerika mengurangi anggaran, sehingga kemudian mereka tidak tahu kapan bisa kesini lagi. Nah, ketika Pak Menteri Perdagangan ke Amerika 2 bulan lalu, oke, setuju, akhirnya datang lagi dan kemudian hasil yang bisa lebih positif. Hanya memang belum final conclusionnya, artinya resmi pengumumannya belum. Jadi signalnya positif, paling tidak itu yang dirasakan oleh Pak Menteri ya. Saya tidak terlibat. Jadi kita lihat aja satu. Nah, di APEC. Di APEC itu memang persoalannya kan namanya perundingan.
kita tidak bisa mengharapkan hasil yang pasti. Kita coba, tetapi kemudian suasana dari anggota APEC lain adalah udah kita implementasi dulu aja deh produk yang sudah disepakati lebih dulu. Produk yang disepakati lebih dulu ada 54 tahun lalu di Vladivostok. Udah itu laksanakan dulu. Jadi tahun ini pembahasannya pada level ini aja dulu, apa namanya, melihat permasalahannya secara lebih menyeluruh dan lebih jelas gitu. Jadi sawit itu coba dan apa namanya dan macam-macam produk lain yang bisa menjadikan kandidat environmental goods. Coba dilihat kira-kira bagaimana, apa aja manfaatnya terhadap green growth, apa manfaatnya terhadap katakanlah pembangunan perdagangan apa, dan kira-kira bisa ada koneksi nggak dengan perundingan EJ yang sama di WTO. Nah, jadi kita sekarang masih bicara tentang bagaimana memformulasikan apa namanya pendalaman terhadap permasalahannya tahun ini ya, gitu Pak. Jadi ofensi apa namanya diplomasi dilakukan, upaya dilakukan. Artinya masih terawal-awal ya Pak, walaupun sebenarnya itu positif. Bisa dikatakan seperti itu. Bapak ini saya juga mau bertanya lagi adalah di WTO nanti di Desember nanti di Bali, hal itu juga akan dilakukan untuk hal itu. Bapak ini itu tadi Pak, itu hal yang paling kita miliki gitu. Kalau kita nggak ya bisa itu kan bagaimana? Betul ya. Jadi yang jelas usaha terus dilakukan dan disesuaikan dengan apa namanya ritme. Ketika usaha apa namanya dan tentunya seintensif mungkin. Nah, kalau dikatakan di awang-awang, orang kan beda melihat gelas itu ini setengah penuh atau setengah kosong. Jadi kalau dibilang di awang-awang berarti setengah kosong. Jadi cara pandang. Nah, sebagai ilustrasi dalam negosiasi ya, ketika isu itu begitu kontroversial, misalkan New Zealand dengan Indonesia pada saat itu ada bicara soal satu produk pertanian, diperlukan waktu 6 tahun atau lebih untuk satu produk itu diselesaikan perkaranya gitu. Jadi sulit kita untuk memperkirakan hasil baik dari satu upaya perundingan. Dan atau kita pakai artinya ketika dia APEC ini kan sudah menyumbang ekonomi 55%. Belum memang benar-benar tak dapat hal itu secara segi politik bisnis bilang. Yang 55% apa tadi? Untuk APEC dalam pengembangan pendapatan dunia. 55%. Itu kelompok itu belum termasuk. Ya. Tidak bisa di seluruh itu yang kita mainkan suku. Pricing kita itu juga belum tetap itu tadi artinya. Lebih kita bahwa ini 55% sebagai dari APEC nih. Ya. Kita kan mengarah Di WTO maksudnya untuk WTO. Ya, di sisi itu. Jadi itu tadi artinya kan ini sudah jalan song ketiga ini masih di sisi itulah yang lebih jalur. Ya. Saya kira APEC berpengaruh di WTO. Amerika Serikat, Jepang, Cina di sini kan. Yang di luar kan cuman yang vokal ya, di luar cuman tinggal India, Brasil, Uni Eropa, Australia, kita ASEAN di sini. Hanya permasalahannya itu tadi WTO ini terkapar, putaran doanya terkapar, sehingga kemudian kita sekarang belum bisa bergerak di isu environmental good CPO karena itu tadi ada sekarang ini semacam mencicil deh, karena Doha ketika Doha itu dirundingkan secara masif keseluruhannya malah tidak bergerak gitu. Sekarang coba dicicil itu artinya dahulukan yang gampang dipetik, low hanging fruit itu tadi, yang gampang dipetik didahulukan. Jadi yang dianggap gampang dipetik adalah satu, fasilitasi perdagangan yang dampaknya itu bahkan bisa lebih besar dibanding penurunan tarif. Dua, elemen pertanian. Elemen pertaniannya itu adalah satu, public stockholding. Dua, kuota. Public stockholding itu kan kepentingan kita supaya kita bisa memberikan semacam jaminan pangan untuk raskin, untuk stabilisator harga dan reserve itu apa sih? Cadangan. Kita berkepentingan tuh agar public stockholding ini diterima WTO. Jadi, dan ketiga,
pembangunan, isu development itu termasuk isu SDGs dan isu namanya monitoring mechanism. Monitoring mechanism itu satu badan sendiri yang diciptakan agar keseluruhan sistem bekerjanya sistem WTO itu yang menyangkut isu special and differential treatment tadi, operasionalnya diawasi oleh badan ini. Jadi diharapkan mereka negara maju yang harus memang memberikan kontribusi, nggak ngeles-ngeles lagi. Oke, ini udah hampir 1:30. Mungkin terakhir, pertanyaan terakhir ada? Oke, Mas. Pak, tadi kan Bapak menjelaskan soal ekspor Indonesia yang menurun ya, 2011 ke 2012. Lalu Bapak juga tadi menjelaskan soal WTO yang sakit dan periode kejatuhan. Sebenarnya Pak, di antara kedua faktor itu yang mana yang dominan mempengaruhi penurunan ekspor Indonesia tadi, antara periode kejatuhan dengan kondisi WTO yang lagi sakit? Nah, itu yang pertama. Yang kedua Pak, kalau misalnya ada mungkin produk-produk dari Indonesia yang saat ini sedang mengalami periode kejatuhan, itu mungkin bisa dijelaskan Pak, yang mana aja sih sebenarnya yang itu memang berimplikasi kepada penurunan ekspor Indonesia itu sendiri. Yang ketiga Pak, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di tingkat ASEAN, apakah juga mungkin mengalami penurunan hal serupa karena faktor-faktor yang tadi, atau karena memang ya Indonesia aja mungkin yang tidak begitu siap untuk fight, sehingga ya negara-negara ASEAN yang lain ternyata tidak mengalami hal serupa. Terima kasih Pak. Ya, kalau menilai kalau Indonesia tidak siap, urusannya bukan saya ya. Gini, kalau bahwa ekspor kita menurun, apakah faktor WTO yang memble atau faktor lain? Saya kira ya ada faktor lain, yaitu faktor apa? Keuangan kan. Di dunia ini kan kerangka yang penting dalam memelihara stabilitas ekonomi atau laju pertumbuhan ekonomi dua kan, perdagangan, keuangan, investasi ya, perdagangan, investasi, keuangan. Kita kan krisis subprime 2008, 2009 kelihatan akan kemudian kelihatan akan membaik, itu kan gara-gara katakanlah swasta yang kurang responsibel, spekulasi, main pasar uang, termasuk investasi di sektor yang tidak produktif. Tapi kemudian 2011-2012 persoalannya adalah anggaran pemerintah yang jeblok. Jadi kalau yang krisis pertama keuangan itu swasta, yang kedua pemerintah. Ya pemerintah bukan salah pemerintah kalau rakyatnya kepengen misalnya subsidi minyak kagak diturunkan, subsidi pertanian nggak mau diturunkan, itu kan kasus Eropa. Jadi gimana pasti defisit keuangannya jeblok. Jadi Eropa sakit, kemudian dampaknya ke dunia. Itu kan yang berdampak. Kondisi dunia tidak mendukung, sedangkan kita kan banyak mengekspor ke utara. Nah, kenapa bahwa faktor WTO juga di sini berperan? Karena ketika suasana ekonomi dunia lesu, ya selain tadi faktor sektor keuangan, juga sektor perdagangan. Nah, ada ketidakpercayaan bagi kalangan bisnis untuk berinvestasi, berbisnis gitu. Bagaimana kondisi dunia seperti ini gitu. Jadi ada juga kontribusi dari sistem perdagangan yang kurang memuaskan, termasuk proteksionisme kan. Gejala peningkatan proteksionisme dalam bentuk non tarif, hambatan non tarif. Coba perhatikan kalau kita ke Cina ada hambatan untuk produk ini, misalnya sarang burung walet, ekspor ini itu, walaupun kemudian ada kemajuan kan belakangan, kita bisa ekspor manggis, ada 3 produk tuh, alpukat sama satu lagi. Jadi setelah melalui hasil perundingan bilateral, jadi memang ada gejala pasar yang paling tidak stagnan, sehingga ekspansi sulit. Biasanya kan yang ekspansi yang besar kan juga perdagangan kan. Jadi artinya tadi saya katakan
ekspansi perdagangan tahun ini cuman diperkirakan 3%, sekitar 3 sampai 3,3%, yang sedikit lebih rendah dibanding ekspansi ekonomi dunia. Itu tidak umum karena perdagangan itu ekspansinya biasanya rata-rata ya 7-8%. Tahun 2011 misalkan 10 itu sampai 2011 sampai 13%, hampir 14%. Nah, kemudian kita lihat Indonesia jeblok ya. Sebetulnya kalau kita keluarkan faktor minyak, faktor migas, kita masih surplus, walaupun memang tetap lebih buruk dibanding tahun lalu. Jadi kan kalau tren kita kan biasanya kalau ekspor kan yang baik buat kita kan trennya naik. Kalau kemudian sekarang menurun, ya itulah kondisinya dunia yang tidak begitu bersahabat. Kemudian tidak bersahabatnya itu selain dua faktor itu, kalau bagi Indonesia adalah harga komoditi. Tadi saya katakan komoditi kita itu 65% value dari ekspor. Harga komoditi tidak bersahabat. Tahun 2011 harga komoditi tinggi, tahun 2012 jatuh. Coba lihat sawit, kopi, karet, macam-macam harganya turun. Ya. Kalau tadi katakan bagaimana penyelesaian pembenahannya, ya di situ pembenahannya tadi kan hilirisasi, tapi hilirisasi yang tidak menciptakan biaya ekonomi tinggi. Nah, di situ kita kena. Jadi setiap kali ada kelesuan ekonomi, terus dari nasib dari komoditi mentah adalah setiap kali ada kelesuan ekonomi, pada saat itu harganya turun. Permintaan karet misalnya terbesar kan dari Cina, terus Jepang, itu berkurang. Jadi pasar pun merespons, mereka tidak mau membeli dengan harga yang mahal. Nah, itu nasib kita dari struktur ekspor yang merefleksikan struktur ekonomi domestik kita kan. Kalau kita benahi di situ. Karena setiap kali ada persoalan kelesuan dunia itu langsung akan diterjemahkan ke dalam berkurangnya rendahnya kinerja ekspor kita. Dan yang kedua tadi faktor minyak. Dari 2011 ke 2012 itu ada ekspansi ekspor minyak kita. Value-nya itu saya kira mungkin dari sekitar 46 miliar dolar ke 54 gitu. Karena konsumsi kita kan meledak karena ekspansi ekonomi dalam negeri maupun karena tentunya itu tadi pemborosan yang tidak perlu gara-gara harganya terlalu murah. Nah, faktor lainnya tentu karena ada geliat ekonomi di dalam negeri. Geliat ekonomi di dalam negeri itu membuat kebutuhan kita untuk mengekspor menjadi banyak. Nah, impornya melonjak, ekspornya tetap, alhasil kita menjadi defisit, gitu Pak. Ya. Satu pertanyaan aja Mas ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Saya kayaknya bahasnya sawit semua Pak ya, terlalu besar, dan kita tahu bahwa itu banyak sekali variabel X-nya, termasuk kegagalan diplomasi Indonesia. Tapi saya nggak mau bahas itu. Kalau kita lihat neraca perdagangan kita terakhir itu cukup tertahan sebetulnya dengan komoditas khusus non CPO. Jadi kayak ada hortikultura yang tidak punya gitu. Itu cukup besar juga sebetulnya. Cuma kurang jadi perhatian karena nggak banyak campur tangan asing gitu. Nah, di APEC sendiri ini kan ada beberapa hortikultura yang cuma kita yang punya Pak, yang lain nggak punya gitu. Ataupun kalau ada jumlahnya besar. Contoh misalnya ada beberapa komoditi juga yang hanya ada di Indonesia misalnya, atau misalnya di Eropa itu tidak ada. Nah, ketika misalnya mereka Eropa butuh, hanya kita yang punya waktu itu. Nah, untuk komoditi khusus seperti itu sejauh apa perbincangannya? Karena ini kan hampir tidak pernah dibahas ya Pak. Tapi begitu ambruk yang lain, dia ketawa sendiri gitu deh komoditi ini. Itu yang pertama. Boleh Pak satu lagi? Ya, satu lagi soal CPO Pak. Ini kan kalau kita lihat, kalau tadi teman-teman juga udah bahas, volumenya besar ya Pak. Volumenya besar,
Tapi mau itu di WTO, mau itu di APEC, saya pikir persoalannya bukan cuma siapa yang sepakat dan siapa yang tidak sepakat, saya pikir. Tapi tadi kita bicara soal regulasi, misalnya transparansi regulasi, kita sendiri sebetulnya sudah sekuat apa di katakanlah di APEC, saya tidak bicara itu, di APEC untuk katakanlah membangun kepercayaan di kalangan negara-negara APEC sendiri yang 21 itu, karena APA juga nggak percaya kan Pak, walaupun dia nggak APEC gitu. Saya nggak tahu field tripnya udah ada belum, tapi kira-kira ditolak nggak lagi sama mereka? Karena kalau kita bicara pemain sebenarnya kan mereka ya Pak, APA. Kalau yang lainnya nurut nih, saya pikir Rusia juga nurut, karena kan mereka yang paling besar sekarang untuk biofuel misalnya. IPA sendiri seperti apa? Kalau misalnya tekanan kita ke mereka apa? Karena kalau bilang kita gila, saya bilang enggak. Ya, ini APEC akan mengulang kesalahan 10, 15, 25, 30 tahun yang lalu, saya pikir. Kita nggak ujung juga, tetap juga kita jadi negara berkembang versi APEC, gitu loh. Padahal secara pasar kita besar. Saya pikir itu. Terima kasih Pak. Makasih. Saya setuju dengan yang pertama, bahwa kita punya kekhususan, beberapa komoditi yang khusus kita punya, dan memang kalau kita mau mengembangkan diri, saya kira ini satu area yang sangat menjanjikan. Saya tahu ya, WTO memberikan ruang untuk ini, artinya secara politik ada cantolan di mana disepakati bahwa yang namanya tropical products. Jadi ini ada konsep namanya tropical products. Untuk tropical products itu WTO secara politik bercita-cita untuk full liberalization. Full liberalization itu artinya kalaupun ditarifin, tarifnya sangat kecil. Sekarang tinggal melaksanakan perundingannya dan dalam paket putaran Doha. Nah, sekali lagi putaran Doha sekarang lagi terkapar dan bukan low hanging fruit tadi, bukan buah yang cepat dipetik, jadi masih waktu panjang untuk bisa itu diterjemahkan bagi bisa melindungi produk-produk kita yang khusus tadi itu, sehingga dari sisi tarifnya bisa favorable. Tetapi nomor 2, setiap produk buah, produk pertanian itu akan rentan terhadap isu SPS. Nah, SPS ini adalah sebetulnya apa namanya battleground apa ya? Medan perang tersendiri, karena siapa yang lebih canggih dalam kapasitas ilmiah, dia bisa yang menang. Nah, ini PR kita juga. Apakah kita bisa cukup canggih untuk mengatakan bahwa semua produk pertanian kita aman dari penyakit apapun? WTO itu memproteksi hak setiap negara untuk mengatakan barang you itu ada penyakitnya, jadi saya tidak akan impor asal ada bukti ilmiahnya. Nah, di sini medan perang kita ketika itu menyangkut produk pertanian, 1 tarif, 2 SPS termasuk mutu ya. Oke. Yang kedua sawit. Oke, bahwa itu katakanlah dia sebagai kelemah diplomasi, tetapi diplomasi pun menghadapi katakanlah persoalan struktural, tergantung masing-masing masalahnya. Jadi persoalan struktural di environmental goods listnya APEC adalah sama juga terkait dengan WTO. Jadi yang dimaksud dengan definisi environmental goods selama ini dalam perundingan ya asalnya dari WTO, tapi kemudian berkembang juga ke APEC, yaitu bahwa itu adalah equipment, peralatan yang membantu negara, peralatan yang membantu manusia untuk menangani persoalan lingkungan. Jadi ada persoalan struktural ini, yaitu persoalan definisi. Dalam definisi ini produk pertanian tidak masuk jadinya. Itu tadi dengan persoalan EPA, oke, satu hal yang
tadi saya katakan field tripnya sudah, dan kita tidak bawa bagaimana hasilnya, tetapi kita lihat aja gitu ya hasilnya seperti apa. Jadi itu persoalan standar yang ditetapkan oleh negara tertentu sebagai konsumen kita. Ya, itu tadi persoalannya lain adalah persoalan struktural. Di dalam perundingan IG selama ini yang dimaksud dengan IG adalah equipment untuk menangani limbah liquid, limbah solid, equipment untuk menciptakan katakanlah seperti turbine, menciptakan energi listrik dan sebagainya gitu. Belum cukup friendly untuk produk yang dihasilkan secara ramah lingkungan. Belum masuk ke definisi itu. Jadi persoalan kita menjadi double triple kan dalam memperjuangkan CPO ini masuk menjadi agenda IG-nya APEC gitu. Terima kasih Pak Denny. Kalau kita tadi mengamati dari awal, Pak Denny ini sangat bermurah hati untuk bicara bukan hanya bagaimana negosiasi APEC, tapi juga hal-hal yang terkait dengan negosiasi itu sendiri, termasuk bagaimana lingkungan internasional mempengaruhi beberapa hal dalam putaran negosiasi di APEC. Teman-teman semuanya, Pak Den ini mudah sekali ditemui, jadi kalau nanti belum puas di sini ketemu di jalan tanya saja, nggak apa-apa, silakan. Saya kira beliau akan menerangkan dengan senang hati. Sekali lagi terima kasih Pak Den atas waktunya, dan nanti kalau sudah besok mulai negosiasi lagi, kita kalau punya waktu datang lagi ke sini, teman-teman pasti akan banyak tanya lagi. Sekali lagi terima kasih Pak Denny, terima kasih teman-teman semuanya. Terakhir saya ucapkan selamat makan siang. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Seperti tadi saya katakan, yang saya katakan sebagai hasil konkret itu baru sekitar 3 atau 4 yang dijelasinnya. Kalau jadi memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan. Sepanjang itu menyangkut perdagangan. Pertanyaannya